Oleh karena itu, Partai Buruh sebenarnya dalam konteks ini seolah-olah mengalami pemaksaan dalam tanda kutip, Yang Mulia. Kenapa kami menyebutkan dipaksa? Karena mau tidak mau mereka harus mengikuti partai-partai yang memiliki ambang batas suara yang ditentukan oleh ketentuan pasal 222. Tapi karena ketentuan pasal 222 yang memaksa Partai Buruh mengeluarkan kebijakan untuk berkoalisi dengan partai-partai penyelenggara atau yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka menolak dan kemudian mundur. Gara-gara keberadaan ketentuan ini, mereka juga merasa dirugikan karena seolah-olah mereka harus mendukung partai-partai yang kemudian arah juangnya berbeda dengan Partai Buruh. Jadi ketentuan pasal 222 ini coba menyatukan sesuatu yang berbeda di alam demokrasi kita yang semestinya dibuka lebar sebagai wujud perbedaan sehingga para pemilih dan kader bisa menentukan arah juang mana yang mereka akan pilih dalam proses demokrasi dan kepemiluan dan partai politik. Oleh karena itu kami memilih jalan untuk melakukan judicial review, karena bukan berarti 3 calon presiden yang ada ini tidak baik, mungkin baik, tapi secara ideologi berbeda. Kami berbeda terhadap Omnibus Law, kami berbeda tentang persoalan outsourcing, kami berbeda tentang persoalan tanah, kami berbeda tentang persoalan perspektif yang terkait dengan guru honorer, kami berbeda tentang buruh migran. Di mana kami cari keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang untuk perkara nomor 80 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama, kami mohon maaf karena terpaksa jadwal ini ditunda ya. Kuasa hukum Pak Ferry, ini tadi karena sidangnya berkepanjangan. Pertama, yang kedua, hari ini kita akan melakukan sidang pendahuluan untuk perkara ini sesuai dengan permohonan yang diajukan, dan perkara ini sudah diregistrasi dengan nomor registrasi 80 tahun 2023. Agenda pertama, kami akan mendengarkan pokok-pokok pikiran, pokok-pokok permohonan. Dari permohonan ini nanti ujungnya dibacakan petitumnya, dan setelah itu akan ada nasihat dari Majelis Hakim. Tapi sebelumnya silakan dulu memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia Prof. Sali Isra, Prof. Arif, Yang Mulia Dr. Soehartoyo. Izin memperkenalkan diri mewakili teman-teman kuasa hukum. Saya sendiri Ferry Amsari, di sebelah kiri saya Prinsipal Pak Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh, dan juga dihadiri oleh prinsipal individu, dalam hal ini Bapak Mahardika Prakasya Satya dan Pak Wiratno Hadi. Lalu di sebelah kanan saya ada Hemila Febrinandes, sebelah kanannya lagi adalah Ibnu Samsu Hidayat, sebelah kanannya lagi Bu Sri Afrianis. Sebelah kiri dari Pak Iqbal adalah Bung Erlangga, sebelah kirinya lagi Bung Titus,
Di belakang hadir beberapa teman-teman yang menjadi staf dan asosiat dan pengacara magang. Demikian yang mulia, semuanya hanya ada beberapa yang sudah menyatakan mundur jadi kuasa. Nanti kami akan tarik di perbaikan yang mulia. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi ada 2 kantor hukum ini ya. Amar Law Office, lalu ada Themis Indonesian Law Firm. Ini namanya menarik sekali ini, Themis ini. Nah, itu Pak Ferry langsung ketawa deh. Silakan menyampaikan apa pokok-pokok permohonan, nanti ditutup dengan petitum. Baik, terima kasih. Jangan dibacakan semua ini, kalau dibacakan semua ini sampai maghrib kita nggak pulang-pulang ini. Baik, yang silakan. Mulia, terima kasih kesempatannya yang mulia. Hanya saja sebelum kami membacakan pokok-pokok permohonan, kami izin karena ada di video dan penyampaian yang mulia tadi bahwa sidang ini terbuka dan dibuka untuk umum. Kalau diperkenankan di sidang berikutnya, kalau ada pengunjung sidang untuk masuk, karena juga suasana COVID sudah tidak ada yang mulia. Tapi kalau yang mulia punya kebijakan yang berbeda, tentu kami sangat menghormatinya. Ya, itu sudah kita bahas dan nanti mungkin dalam waktu dekat akan ada perkembangan soal ini. Siap. Silakan. Terima kasih. Ya. Yang mulia, izinkan kami memaparkan 3 hal penting di dalam permohonan ini yang berkaitan dengan legal standing, posita, dan petitum. Tentu kami akan menyederhanakan karena semua sudah coba kami tuliskan dan hari ini adalah persidangan untuk mendengar saran, masukan, dan pandangan yang mulia. Pada pokoknya, legal standing para pemohon terdiri dari 2 jenis. Pertama, pemohon pertama adalah partai buruh yang berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah partai politik yang sesungguhnya punya hak dan wewenang untuk mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan atau calon wakil presiden yang berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kehilangan hak konstitusionalnya itu karena terdapatnya pembatasan-pembatasan tertentu yang kita kenal sebagai ambang batas pencalonan presiden. Yang kedua, yang perlu kami tekankan, sebagaimana menjadi beberapa poin penting dari Mahkamah Konstitusi soal keterwakilan individu yang mewakili lembaga-lembaga, maka berdasarkan Kongres keempat dari Partai Buruh, maka mereka telah menentukan exco dari Partai Buruh sebagai pimpinan tertinggi Partai Buruh yang berhak mewakili Partai Buruh baik ke dalam maupun keluar, yaitu adalah Presiden dan Sekjen. Dalam hal ini adalah Saudara Insinyur Haji Said Iqbal selaku Presiden dan Saudara Ferry Nazarli SE.SH selaku Sekjen, yang kemudian ditentukan pula dalam surat keputusan Menkumham nomor MHH/05.AH.11.02 tahun 2022. 2022. Sehingga legal standing para pemohon yang mewakili Partai Buruh sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi beserta putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Di antaranya adalah nomor 69 PUU 20 Romawi tahun 2022 dan putusan nomor 78 PUU 20 Romawi tahun 2022. Partai Buruh merupakan peserta pemilu berdasarkan SK KPU nomor 518 dan nomor 519
Satu sebagai peserta yang lolos verifikasi partai politik peserta pemilu, dan satu lagi SK soal nomor urut sebagai peserta pemilu. Berdasarkan putusan MK nomor 53 PUU 15 Romawi 2017, terhadap partai yang belum ikut pemilu juga memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan perkara yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden. Tentu saja dengan demikian partai buruh yang sudah menjadi peserta pemilu juga tentu memiliki legal standing dalam perkara yang kurang lebih sama. Yang mulia sekalian, konsep ambang batas pencalonan presiden yang ada di pasal 222 atau pasal 222 ini tentu saja berbeda sama sekali dengan ketentuan pasal 6A ayat 2. Kalau kami boleh mempersandingkan, pasal 6A ayat 2 itu terang benderang mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Kalimatnya eksplisit sebelum pemilu. Dan tidak ada penambahan kalimat-kalimat lain, dan ini bagi kami adalah pengaturan yang tegas soal aturan main dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu perlu diatur sangat clear, tidak kemudian bisa dikembangkan dalam berbagai tafsir para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, partai buruh sebenarnya dalam konteks ini seolah-olah mengalami pemaksaan dalam tanda kutip, Yang Mulia. Kenapa kami menyebutkan dipaksa? Karena mau tidak mau mereka harus mengikuti partai-partai yang memiliki ambang batas suara yang ditentukan oleh ketentuan pasal 222. Jadi mau ke A, ke B, ke C, tetap saja bagi partai buruh berat karena partai-partai tersebut yang memiliki wewenang untuk mengajukan usulan calon itu adalah partai yang berbeda ranah ideologinya dengan partai buruh. Bahkan dalam hal-hal tertentu itu terlihat nyata. Misalnya bagaimanapun partai-partai yang berhak mengusulkan calon presiden adalah partai yang mengesahkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Oleh karena itu, partai buruh seolah-olah dipaksa untuk berkoalisi dengan partai-partai yang pada dasarnya berbeda arah juangnya dengan partai buruh. Sehingga ketentuan pasal 222 ini memaksakan ideologi untuk kemudian disatukan, padahal ideologi perjuangan itu berbeda, padahal ideologi partai itulah yang penting dalam pemilu untuk membedakan partai A, partai B, partai C. Nah, oleh karena itu ketentuan ini sungguh diskriminatif dan kemudian membuat keseragaman yang tidak diperlukan dalam konsep penyelenggaraan pemilu. Pemohon 2 dan 3 adalah individu, Saudara Mahardika dan Saudara Wiratno adalah kader partai buruh. Mereka berhak dan dicalonkan menjadi bakal calon legislatif dari partai buruh. Tapi karena ketentuan pasal 222 yang memaksa partai buruh mengeluarkan kebijakan untuk berkoalisi dengan partai-partai penyelenggara atau yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka menolak dan kemudian mundur. Gara-gara keberadaan ketentuan ini, mereka juga merasa dirugikan karena seolah-olah mereka harus mendukung partai-partai yang kemudian arah juangnya berbeda dengan partai buruh. Jadi ketentuan pasal 222 ini coba menyatukan sesuatu yang berbeda di alam demokrasi kita yang semestinya dibuka lebar sebagai wujud perbedaan sehingga para pemilih dan kader bisa menentukan arah juang mana yang mereka akan pilih dalam proses demokrasi dan kepemiluan dan partai politik. Jadi pemohon 2 dan pemohon 3 merasa dipaksa untuk mundur karena mereka memperjuangkan ideologi partai buruh yang ada di partai buruh, tapi gara-gara ketentuan 222 ini memaksa mereka untuk membiarkan proses
koalisi yang terjadi di proses penyelenggaraan pemilu. Alasan pemohon kemudian akan kami bacakan Yang Mulia, kurang lebih itu adalah bagian legal standing yang pada pokoknya telah kami tuliskan dari halaman 7 selanjutnya terkait dengan Partai Buruh, dan di halaman sampai halaman 16. Terdapat tabel perbandingan Yang Mulia di halaman 17 yang menjelaskan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dari halaman 17 hingga halaman 22 sebagai sandingan atau perbandingan dalam permohonan kami untuk menjelaskan bahwa kami tidak masukkan permohonan ini terkait dengan batu uji yang sama, tetapi kami masuk permohonan ini dengan alasan yang berbeda. Karena apa yang dialami Partai Buruh pada dasarnya belum pernah dialami oleh pemohon dalam perkara-perkara sebelumnya. Kurang lebih 30 perkara Yang Mulia yang kami sandingkan di sini 29, 30 dengan kami. Satu lagi perkara kan dicabut kalau kami tidak salah, sehingga itu tidak menjadi objek yang kami sandingkan dengan perkara-perkara lain. Kami ingin masuk ke alasan-alasan permohonan Yang Mulia, terutama soal kebaharuan alasan permohonan. Kami sudah menyinggung bahwa ada dilema tersendiri yang dialami Partai Buruh yang tentu saja berbeda dengan permohonan sebelumnya, yang menurut kami telah mengganggu hak konstitusional dari Partai Buruh dan kader-kadernya dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang mereka yakini. Setidak-tidaknya dalam permohonan ini ada 10 rangkaian ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi batu uji penting untuk kami berharap Yang Mulia membatalkan atau setidak-tidaknya memberikan keputusan yang seadil-adilnya agar nilai-nilai demokrasi konstitusional, terutama hak untuk mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden, dapat dilakukan oleh Partai Buruh dan prinsipal yang lainnya. Kami merasa bahwa kondisi-kondisi yang kemudian dialami Partai Buruh selama ini, terutama menjelang penentuan atau pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, telah merugikan hak-hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan, sehingga kemudian ada hak-hak yang mau tidak mau dirugikan bagi proses penyelenggaraan demokrasi, terutama bagi Partai Buruh. Yang Mulia, ambang batas syarat pencalon ini tentu saja berseberangan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia yang kemudian membuka ruang orang untuk secara bebas memilih representatifnya, bahkan memilih kandidat-kandidat yang bagi mereka harus melalui proses yang adil. Kami mengutip misalnya pasal 21 DUHAM yang kemudian memastikan setiap orang punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, persis sama dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar bagaimana setiap orang dilindungi haknya dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Bagaimana bisa berpartisipasi kalau di ujung proses itu sendiri terjadi pembatasan-pembatasan hak. Salah satu ujung proses dalam partisipasi pemerintahan itu menurut kami adalah hak untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua, di dalam pasal yang sama DUHAM diatur hak setiap orang untuk kemudian mendapat akses yang sama terkait dengan pelayanan publik di negaranya. Bagi kami,
para pemohon bahwa tentu saja hak-hak yang equal juga harus tergambar dalam proses penentuan orang yang akan menjadi pelayan publik di masa depan, terutama setelah hasil pemilu diumumkan. Dan kami merasa ini ada ruang yang kami yakini tidak equalnya hak untuk dipilih dan memilih kalau kemudian terjadi pembatasan-pembatasan dalam proses pencalonan. Hal yang sama tentu kami maknai juga diatur semestinya di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mungkin aturan sepenting ini sebagai rule of the game-nya kemudian harus diatur kembali di dalam ketentuan pasal 222 di dalam Undang-Undang Pemilu. Sebab kalau kemudian dibiarkan pembentuk undang-undang mengatur aturan main penyelenggaraan pemilu, maka tentu saja dominasi pengaturan itu akan lebih menguntungkan partai mayoritas, dan itu tentu saja bukanlah sesuatu ketentuan yang equal berdasarkan DUHAM dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak bacakan yang selanjutnya yang mulia karena kurang lebih semuanya mendukung, termasuk beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami menarik untuk menjelaskan betapa pentingnya menghapuskan ambang batas calon presiden. Sependek pengetahuan kami yang mulia, tidak ada negara lain di dunia yang menganut sistem presidensial yang mengatur ambang batas pencalonan presiden kecuali Turki. Turki itu pun mencontoh ambang batas pencalonan yang dilakukan di Indonesia. Jadi Indonesia sudah menjadi contoh di Turki yang menurut kami itu adalah contoh yang salah. Alasan berikutnya yang mulia adalah soal beberapa putusan sebelumnya menyatakan bahwa ini adalah ruang bagi pembentuk undang-undang mengaturnya. Mengutip ketentuan pasal 6A ayat 5 yang berpandangan bahwa ini adalah open legal policy. Kami dalam berbagai perkara yang berkaitan ini juga pernah menyampaikan bahwa open legal policy itu berkaitan dengan syarat menjadi presiden, bukan kemudian syarat untuk mengusulkan calon. Dua hal yang menurut kami berbeda. Tetapi yang menarik adalah dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi terjadi perkembangan luar biasa soal bagaimana MK dapat memaknai open legal policy. Di dalam perkara nomor 112 PUU 20 tahun 2022, MK menyatakan bahwa open legal policy dapat saja kemudian ditafsirkan oleh MK atau dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Putusan MK lainnya yang bicara soal ini adalah putusan nomor 93 PUU 16 Romawi tahun 2018. Kami mengutipnya di halaman 33 permohonan ini yang mulia. Bagi kami tentu saja kalau sudah ada aturan main yang tegas di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar, tidak mungkin lagi kemudian diatur oleh pembuat undang-undang, karena tentu saja sekali lagi itu akan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Bagaimana mungkin hanya partai-partai tertentu yang berhak mengajukan calon presiden sementara partai lain dibatasi. Padahal kita tahu semua bahwa mengajukan calon presiden akan menimbulkan efek lain yang kita kenal sebagai efek ekor jas, di mana sebuah partai yang mengajukan calon presiden akan meraup keuntungan perolehan suara karena mereka memiliki calon presiden itu. Karena saya paham ketiga-tiga yang mulia memahami konsep efek ekor jas ini, tapi karena ada prinsipal kami dan mungkin ada pengunjung yang mendengarkan dari dunia maya, kami ingin menjelaskan bahwa efek ekor jas itu maksudnya jas tuxedo selalu mempunyai dua ekor yang berimbang. Maknanya menurut para ahli, kalau dia mengajukan calon presiden, maka
perimbangan suara akan terjadi atau diperoleh partai yang mengajukan calon presiden itu terhadap suara mereka di lembaga legislatif. Oleh karena itu, kalau kemudian dibatasi proses pencalonan ini, maka partai yang berhak mencalonkan presiden akan mendapatkan keuntungan suara di parlemen. Dan ini akan terjadi perputaran yang sama terus-menerus. Partai A dapat mengajukan calon presiden X, maka tahun berikutnya mereka juga dapat keuntungan suara di parlemen dan kembali berhak mengajukan calon presiden dan begitu seterusnya. Dan ini tentu kompetisi kepemiluan atau kompetisi demokrasi yang betul-betul tidak adil karena hanya menguntungkan partai-partai yang dapat dan bisa mengajukan calon presiden. Dan lucunya lagi, mereka lah yang berhak mengatur ketentuan ini di dalam undang-undang karena jumlah mereka yang mayoritas di parlemen karena dampak dari efek ekor jas itu. Itu di halaman berapa di permohonan itu? Poin itu penjelasan yang mulia. Ah iya, ini yang dijelaskan, yang ditulis. Baik yang mulia. Jadi kalau yang tidak ditulis nggak bisa kami menasihatinya nanti. Baik. Ya, kami akan tambahkan izin yang mulia soal dampak efek ekor jas tersebut. Nah, itu di perbaikan permohonan nanti. Baik. Berikutnya, kami sudah menyampaikan secara umum soal keputusan internal Partai Buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan kaitannya bagaimana sulitnya mereka melakukan konsolidasi, membangun koalisi, di mana kader-kader mereka sendiri merasa koalisi itu seolah-olah menerima keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang secara ideologi kepartaian Partai Buruh itu sangat bertentangan. Kami menyampaikannya sebagaimana dijelaskan di halaman 35. Yang mulia, ada permohonan lain yang bagi kami sangat penting sebagai yang pernah yang mulia putuskan dalam berbagai perkara sebelumnya mengenai perkara-perkara yang keputusannya dipercepat. Kami ingin mengajukan permohonan juga agar perkara ini diputus secepat-cepatnya sebelum tanggal 19 Oktober, di mana itu merupakan batas waktu untuk mengajukan calon presiden. Agar kemudian kalau keputusan ini menerima permohonan kami dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi perbaikan demokrasi. Berikutnya kami ingin membacakan petitum yang mulia. Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemohon dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa materi muatan pasal 222 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dicatat dalam Lembaran Negara RI nomor 224 dan tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6832 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang mulia secara umum. Mohon izin yang mulia sebagai manusia tentu ada poin-poin yang luput saya sampaikan. Mohon ruang waktu untuk dipertajam atau dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Silakan kalau ada. Kan kalau petitumnya sudah dibacakan sudah selesai itu Pak Ferry. Ya, mohon bersabar, kan sudah sering di sini. Kalau yang mau ditambahkan itu sebetulnya sebelum sampai petitum. Ini Pak Ferry udah sampai petitum mau balik lagi ke tengah kita itu. Ya, siapa tahu ada yang poin-poin yang lupa yang mulia.
Nah, siapa Kalau- yang mau menyampaikan 1-2 poin? Ya, sekaligus Jangan-jangan nih tim kuasa hukumnya nggak koordinasi nih Pak Iqbal, masih harus tambahan di sini nih. sudah koordinasi Yang Mulia. Tadi juga kami mohon kesediaan Yang Mulia untuk perspektif langsung dari prinsipal terkait pengalamannya. Sekarang kita dengar dulu ya nasihat dari majelis panel. Baik. Terima kasih kuasa hukum, supaya kita jangan terlalu agak stres ini, dibikin lebih santai ini. Pertama, nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Arief Hidayat. Silakan, Prof. Iya, terima kasih kepimpinan sidang panel, Prof. Sadi, Saudara Kuasa dan Prinsipal, Pak Said, dan teman-teman yang lain. Begini, melihat kuasa hukumnya, sebetulnya saya sudah tidak bisa memberikan nasihat, karena sudah ahlinya ahli, pakarnya pakar, jadi saya percuma. Jadi kita ajak diskusi aja nanti, ya. Begini, perlu kita cermati beberapa hal yang saya sampaikan untuk diperdalam dalam perbaikan permohonan. Yang pertama, saya menanyakan, Partai Buruh ini sudah menjadi peserta pemilu kapan? Baru mau pemilu 2024. Berarti Partai Buruh ini baru mendirikan partai politik dengan akte notaris, menjadi partai politik yang sah menurut undang-undang partai politik. Kemudian partai politik ini berkehendak untuk mengikuti pemilu. Nah, untuk bisa mengikuti pemilu, maka harus mendaftar ke KPU, memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi persyaratan mendirikan partai politik, persyaratan mengikuti pemilu. Sekarang, kalau kita bayangkan, apakah betul partai politik ini mempunyai dukungan yang real dari masyarakat? Belum dibuktikan sebagai peserta pemilihan umum. Jadi ini berbeda dengan partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum. Yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya pun itu bisa dibedakan. Partai politik yang meloloskan parliamentary threshold dan yang tidak meloloskan parliamentary threshold, tapi juga dia punya dukungan yang kecil sehingga menghasilkan terpilih menjadi anggota legislatif di kabupaten kota atau provinsi tertentu saja. Jadi ada perbedaan antara partai politik yang baru dan partai politik yang sudah pernah ikut pemilu, dan yang sudah pernah ikut pemilu pun ada perbedaan. Yang satu meloloskan parliamentary threshold sehingga mempunyai anggota legislatif yang ada di DPR pusat, dan ada partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga dia hanya mempunyai wakil di DPR di kabupaten kota. Bahkan ada partai politik yang tidak berhasil sama sekali. Jadi ada beda. Sekarang yang jadi masalah dari struktur atau dari kriteria begitu, apakah harus dipersamakan menurut pasal 6 ayat 2 atau harus bersamakan menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, mempunyai hak yang sama? Ada rumus di Mahkamah Konstitusi, ada prinsip di Mahkamah Konstitusi, yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda. Nah, pasal 22 ini memperlakukan yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda. Kerugian konstitusional Anda tadi dikatakan, kita juga sebagai partai politik kok nggak bisa ikut menentukan partai. Ini sebagai bahan diskusi untuk memperkuat legal standing yang apakah dipunyai oleh partai buruh atau yang
memperkuat legal standing yang lain itu kayak begini, ini harus dijawab. Tapi saya tidak menunjukkan ini boleh atau tidaknya, tapi ini tolong yang saya sampaikan ini bisa dibahas, diakomodasikan bagaimana memperkuat ini. Ya kan? Mungkin, ini mungkin, kalau pemilu 2024 ini sudah terjadi, syukur alhamdulillah Partai Buruh berhasil lolos parliamentary threshold. Kalau sudah lolos parliamentary threshold, maka pada pemilu 2029 nanti Partai Buruh mempunyai hak yang sama dengan partai yang lain. Itu begitu. Nah, sekarang yang berikutnya. Partai yang lolos threshold dan partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu pun kalau mau mengusulkan itu ada frasa yang mengatakan partai politik atau gabungan partai politik. Kenapa begitu? Aturan di pasal 6 ayat 2. Karena dimungkinkan kalau ini sistem presidensial, modalnya bisa terpilih menjadi presiden, nanti pada waktu menjalankan kekuasaannya dia terpilih, dia berarti harus berhadapan check and balances dengan DPR. Kalau modalnya kecil, nanti dia akan kesulitan dalam rangka untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Oleh karena itu, kalau partai itu sendiri harus memenuhi parliamentary presidensial threshold sekian. Kalau partai itu belum mencukupi, atau khawatir nanti dia tidak mendapat memperoleh dukungan di parlemen, dia bergabung. Itu kan pikiran-pikiran menurut penalaran yang wajar, kira-kira konstruksinya begitu. Sehingga ini tadi ada pembedaan, berbeda antara yang sama dibedakan, yang sama disamakan, yang berbeda dibedakan. Nah, itu kalau apa yang saya sampaikan coba di-challenge di dalam permohonan ini, supaya kita menjadi yakin. Itu yang pertama. Kemudian kita bayangkan, permohonan akan dikabulkan oleh hakim, Anda itu harus bertindak, berperilaku, melakukan simulasi seperti hakim. Kalau saya sebagai hakim, apakah permohonan dengan narasi yang demikian itu meyakinkan hakim untuk mengabulkan atau tidak? Jadi tidak sekedar kalau saya memberikan nasihat, mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu tidak sekedar melempar isu konstitusional atau tidak konstitusional, tapi harus yakin kalau permohonan yang diajukan ini narasinya sangat kuat sehingga nanti pasti dikabulkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya tadi Pak Ferry Amsari sudah mengatakan juga begini. Ada satu hal yang sedikit saya agak lupa tadi. Itu apa ya? Ya ini saya sudah mau pensiun dari MK, usianya sudah 70. Sekarang kita juga baru rame ada pengujian batas usia. Oh berarti ya benar ya, saya aja juga mulai sudah lupa ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, kalau begitu nanti terjadi regulasi yang sama itu terus, yang baru nggak mungkin bisa masuk ke sana. Ya ini mohon maaf, contohnya itu bisa disampaikan begini. Partai Demokrat itu dulu menjadi partai mayoritas yang hasilnya luar biasa di pemilu 2024, pemilu 2029. Tapi kemudian pada waktu itu sebetulnya kan kalau kita baca secara historisnya, permohonan ini presidensial threshold itu kan dimulai dari situ. Memang ada seolah-olah ini menghalang-halangi partai kecil untuk bisa sendiri. Karena berarti rasionya itu supaya
nanti kalau memerintah ada dukungan di parlemen yang cukup signifikan modalnya. Karena di situ kan ada proses check and balance, menyusun APBN, kemudian macam-macam, ada RDP. Kalau dia sendirian, nanti juga akan menjadi bulan-bulanan di DPR. Oleh karena itu dia harus mampu untuk berkoalisi. Yang sekarang yang 20% saja masih membutuhkan koalisi supaya nanti kalau presidennya terpilih di parlemen dia akan gampang mendapat dukungan yang lain gitu. Nah, sekarang itu tadi. Jadi proses bergulirnya atau bergantinya ternyata Demokrat yang tadinya mayoritas memenuhi syarat bisa ngajukan sendiri, akhirnya sekarang dia karena hanya memenuhi parliamentary threshold tapi tidak memenuhi parliamentary presidensial threshold ini, dia terpaksa harus bergabung. Jadi ini sirkulasinya ternyata tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ferry itu. Bisa terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, sehingga tadinya ada partai yang bisa mengusung sendiri, pada pemilu sekarang tidak bisa mengusung sendiri. Jadi dalil yang disampaikan itu tadi bisa di-challenge begini. Terus kemudian begini, dalam permohonan ini yang penting adalah lolos. Tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Ferry, alasan yang berbeda. Nah, alasan yang berbeda itu dengan menampilkan batu uji yang banyak sekali itu tadi. Dari apa yang sudah diinventarisir, ternyata batu ujinya di sini ditambahkan banyak dengan alasan yang berbeda. Nah, sekarang ini kan pengujian konstitusionalitas pasal 222 ini, 222 ini. Nah, sekarang menggunakan istilah gurunya Pak Ferry Amsari, Prof. Saldi, itu pasal 22 itu dikontestasikan dengan pasal-pasal ini semua. Jadi diadu, di mana sih letak pertentangannya? Tadi hanya dijelaskan letak pertentangannya karena hanya singkat, tapi di dalam permohonan ini hanya dikontestasikan dengan pasal 6A saja. Padahal di sini banyak pasal yang dijadikan batu uji lah, nanti di dalam pertimbangan supaya itu diperkuat, alasan-alasan itu dikontestasikan dengan batu uji yang lain juga. Pasal 22 bertentangan dengan pasal 6A ayat 2. Dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tapi dengan serba secara singkat yang nanti ditentukan lagi kalau melalui persidangan-persidangan yang diteruskan ke pleno. Kemudian yang berikutnya ada hal yang tadi ada disinggung tapi tidak dimasukkan dalam petitum. Berarti kan permintaan itu adalah permintaan provisi kan, supaya dicepat-cepat begini-begini, itu permintaan provisi. Nah, itu supaya dimasukkan dalam provisi. Terus yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yang tadinya open legal policy bisa mahkamah ikut menentukan kalau ada syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentunya itu misalnya salah satunya adalah di perkara yang menguji masalah masa jabatan di KPK. Tapi kalau mau dilengkapi, baca disertasinya salah seorang panitera pengganti di Mahkamah Konstitusi, disertasinya Mardian. Disertasinya Mardian itu mempelajari betul dan menganalisis betul putusan Mahkamah Konstitusi yang semula open legal policy, Mahkamah mau tidak mau terpaksa harus keluar dari open legal policy dan kemudian memutuskan yang lain, tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang tapi mahkamah itu. Nah, salah satu syaratnya tadi sudah disebutkan. Yang saling krusial adalah kalau ada diskriminasi yang tidak dapat ditoleransi oleh mahkamah, maka mahkamah supaya itu tidak berkepanjangan, tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang tapi diputus oleh mahkamah. Supaya segera diskriminasi yang bersifat intolerable itu segera diakhiri. Itu mahkamah bisa begitu. Nah, sekarang
ada banyak model yang bisa disimpangi menjadi alasan kenapa mahkamah bisa menyimpangi yang tadinya open legal policy menjadi tidak open legal policy. Tapi apakah duduk masalah yang kita persoalkan yang utama di sini berkenaan dengan pasal 22 itu bisa masuk dalam apa yang disebut kriteria-kriteria yang disebut itu tadi. Nah sekarang tadi sudah saya umumkan, disampaikan di muka, ada partai yang begini baru, ada partai yang sudah pernah ikut pemilu, ikut pemilunya ternyata dia tidak lolos parliamentary threshold. Dia partai tapi jadi tetap berdiri, tapi hanya diwakili anggota DPR kabupaten kota, tidak punya anggota. Misalnya kayak apa ya, ada partai PSI kalau nggak salah, dia di DKI bagus, di daerah lain juga biasa, tapi di DPR nggak punya. Jadi kan ada partai-partai ini. Nah, apakah perlakuan yang berbeda pasal 22 itu yang dialami oleh partai buruh ini itu bisa disebut ya apa namanya, diskriminasi yang bersifat intolerable, atau kalau itu tidak memenuhi pengecualian-pengecualian yang lain. Makanya saya mohon untuk bisa dipelajari disertasi itu bisa masuk di mana enggak, supaya mahkamah bisa yakin ini juga bisa menyimpang. Karena selama ini putusan mahkamah mengenai presidensial threshold mengatakan boleh mau dibuat 20%, 50%, atau bahkan 4% atau 2% atau tidak sama sekali. Tidak ada presidensial threshold, boleh-boleh saja, tapi itu kewenangannya adalah kewenangan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini diskusi-diskusi ini mohon untuk bisa dipikirkan, ya, dijadikan dasar pertimbangan alasan di dalam permohonan ini supaya kita bisa berubah atau tetap pada pendirian yang lalu. Itu saja Prof. Tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Jadi nanti pendapat, saran dari hakim itu tidak mungkin tercatat dengan baik semua, tapi bisa nanti dikunjungi website Mahkamah Konstitusi. Ada rekaman persidangan juga, ada risalah persidangan juga. Nanti kira-kira yang mau ditambahkan ya, namanya juga saran tuh Pak Ferry, terserah pemilihan nantinya. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Iya, terima kasih Pak Ketua. Prof. Arief juga. Begini Pak Ferry dan Pak Syed Iqbal dan teman-teman. Yang pertama saya yang tidak substansi dulu. Ada beberapa surat kuasa yang belum ditandatangani, baik dalam permohonan maupun dalam surat kuasa sendiri. Satu Dudi Agung Trisna, Dr. Hediansyah Hamzah, Tri Mulyono, dan Immanuel Gulu. Immanuel nanti supaya dicek kembali dalam perbaikan supaya sudah dilakukan perbaikan, apakah yang bersangkutan tetap firm sebagai kuasa ataukah melepaskan haknya untuk itu. Kemudian yang kedua, ini yang diuji Pak Ferry berkaitan dengan substansi norma pasal 222 saja ataukah dengan penjelasan? Karena di perihalnya tidak menyertakan penjelasan, tapi di petitum itu dinyatakan inkonstitusional sekaligus dengan penjelasan. Nanti supaya dicek kembali, dan itu tentunya disesuaikan dengan positanya, apakah memang semangatnya adalah satu kesatuan dengan penjelasan atau tidak. Kalau tidak nanti malah kabur permohonan ini karena petitumnya tidak jelas. Kemudian yang ketiga, masuk pada substansi, barangkali saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Prof. Arief tadi. Yang pertama, memang betul di dalam membangun argumen legal standing Pak Ferry, di dalam pasal 222 ini kan ada, kalau saya merumuskan ada 3 unsur lah. Yang pertama unsur partai atau gabungan partai,
Kemudian yang kedua unsur threshold 20% atau 25% suara nasional. Kalau 20% kan yang duduk di parlemen. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah partai yang ikut kontestasi sebelumnya. Nah oleh karena itu tolong Pak Peri nanti diperkuat 3 unsur ini ketemu tidak untuk dikaitkan, kalau dikaitkan dengan posisi pemohon hari ini. Baik partai buruh sendiri maupun yang 2 orang perorangan. Pemohon 2 dan pemohon 3. Masuk tidak di antara unsur-unsur itu, karena putusan-putusan MK yang sudah banyak tentang threshold, nanti Pak Peri bisa cermati subjek hukum siapa saja sih yang sudah oleh MK diberikan legal standing itu. Di sana clear, jadi meskipun perdebatannya ada pendapat-pendapat, varian pendapat para hakim, tapi yang menjadi putusan MK secara kelembagaan yang seperti apa nanti kan suka tidak suka, mau tidak mau itulah yang harus diikuti. Nah, itu untuk yang partai politik. Tapi yang perorangan juga clear juga di sana di putusan-putusan MK sebelumnya Pak Peri. Apakah bisa perorangan kalau di sini mengargumenkan yang bersangkutan adalah calon legislatif, apakah kemudian serta-merta bisa diberikan, dan itu kemudian bisa membedakan dengan alasan-alasan MK sebelumnya yang tidak semua perorangan itu diberikan untuk legal standing yang mempersoalkan pasal 222 ini. Itu jadi nanti mohon dicek kembali untuk penguatan bangunan argumentasi berkaitan dengan legal standing. Nah, itu penting karena nanti bisa jadi perkara ini kemudian perdebatan atau diskusi kuatnya para hakim adalah di dalam mengidentifikasi apakah pemohon 1, 2, 3 ini mempunyai legal standing itu. Nah itu PR besarnya Pak Peri dan teman-teman. Kemudian yang masuk pada pokok saya tambahkan sedikit saja. Keterkaitan pasal 6A, kemudian pasal 222 ini dinormakan di undang-undangnya ini Pak Peri. Ini kan juga sudah cukup banyak sekali, tidak hanya banyak tapi pakai sekali. Putusan-putusan MK yang berkaitan dengan pendiriannya itu. Nah, betul apa yang disampaikan Porparip tadi. Nah, ini menjadi PR Pak Said dan Pak Peri dan teman-teman untuk mendiskusikan bagaimana bisa menjebol pendirian MK yang sudah berlapis-lapis melalui banyak sekali putusan itu. Nah, itu yang di samping apa yang disampaikan Pak Peri tadi, ada kebaharuan tadi, mungkin ada yang mungkin nanti setelah didiskusikan kembali di rumah ada yang lebih baharu lagi barangkali kan, bisa kemudian mengikis anasir-anasir yang ada di pasal 222 yang unsur-unsurnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itu di pokok permohonan. Saya juga tidak terlalu banyak untuk mencampuri pada bagian posita karena ini otoritasnya sepenuhnya sebenarnya ada pada ada exercise-nya para pemohon atau pemohon sendiri, tapi inti dasarnya adalah saya hanya mengingatkan coba dicarikan argumen yang sifatnya extraordinary lah, yang kemudian bisa menembus pendirian-pendirian mahkamah yang menjadi pendirian selama ini yang sudah berlapis-lapis melalui putusan yang berulang-ulang itu. Kemudian yang petitum saya setuju bahwa ini memang kalau menghendaki adanya permohonan pemeriksaan cepat
Jadi dibagi dua kelompok Pak Peri, dalam provisi dan yang kedua dalam pokok perkara. Jadi ada dua klaster permohonan di petitum. Yang terakhir mengenai petitum sendiri, mungkin nanti bisa dijelaskan ya di dalam posita ke depan dalam perbaikan ataukah karena kalau saya memahami ini berarti pemohon ini sebenarnya, para pemohon ini sebenarnya tidak mempersoalkan secara langsung tentang threshold. Bisa jadi pemahamannya adalah, pemahaman yang bisa ditangkap adalah hanya menghendaki bahwa partai yang baru mau ikut kontestasi pemilu yang akan datang supaya diberi hak untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Ataukah bisa juga ini strategi dengan minta ringkasan atau kesimpulan petitum seperti itu, kemudian otomatis syarat threshold itu akan tergasak. Nah ini kami nggak tahu suasana kebatinan yang punya gawe ini, yang punya hajat ini. Tapi oleh karena itu hati-hati, jangan kemudian kok jadi norma pasal 222 kok bunyinya hanya sederhana begini. Hanya minta supaya partai yang akan ikut atau belum pernah ikut kontestasi pemilu kemudian diberi hak untuk bisa mengusulkan presiden dan atau wakil presiden tanpa mempersoalkan threshold. Bisa jadi kalau kemudian dimaknai secara bersayap, nah ini sebenarnya setuju dengan threshold, tapi hak untuk mengusulkan ada sejak sekarang. Nah, mana yang benar nanti di petitum dicermati juga Pak Peri. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Nah itu beberapa poin kuasa hukum dan prinsipal. Catatan tambahan dari saya, pertama tadi kan di luar soal partai ya, dan itu memang ada beragam. Kalau dibaca itu 30 putusan soal presidensial threshold itu beragam-ragam. Ada yang dissenting, soal legal standing, soal substansi, jadi itu bisa dilihat nanti. Nah tadi kan dikemukakan pemohon 2 dan 3 itu mundur dari partai karena dia tidak mau berkoalisi, kan begitu tadi? Gimana tadi? Mundur dari pencalonan yang mulia. Mundur dari pencalonan karena tidak mau berkoalisi. Nah itu kan kami tidak bisa menerima penjelasan itu saja tanpa ada buktinya. Nah tolong ada buktinya itu bahwa dia memang mundur karena itu ya, nanti dilengkapi. Kami belum bicarakan bukti karena ini kan masih saran nanti supaya kita bisa lihat begitu membaca di sini itu sudah terpampang nanti ini buktinya dan alasan-alasan dia mundur itu. Itu satu. Yang kedua, ini soal legal standing. Itu poin C4 di halaman 27 itu sampai dengan halaman 30 itu jangan-jangan itu bagian yang harus digunakan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional partai politik. Judulnya aja udah kelihatan nih, ambang batas syarat pencalonan presiden, pembatasan, ini merupakan pembatasan hak konstitusional bagi warga negara. Kan itu kan menjelaskan kerugian hak konstitusional. Nah mestinya masuknya ke situ. Jadi mungkin kan kuasa hukum sudah tahu apa yang harus dijelaskan di legal standing, apa yang harus dijelaskan di alasan-alasan mengajukan permohonan. Kalau di legal standing itu kerugian hak konstitusional. Nah itu yang harus dijelaskan. Tapi kalau di alasan, mengapa pasal 222 dan penjelasannya itu, nah itu yang dikatakan Prof. Harif tadi, dikonteskan, jadi harus dikonteskan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian. Nah di sini kalau dilihat tadi, itu dasar pengujian yang digunakan itu kan banyak sekali ya, ada beberapa, sebentar saya lihat, tadi sudah digarisi. Yang dijadikan dasar pengujian ini, nah itu semakin banyak dasar pengujian yang kita gunakan, itu tanggung jawab kita itu semakin berat. Karena apa? Itu harus dijelaskan
mengapa misalnya pasal 6A itu bertentangan dengan pasal 222 itu. Jadi hati-hati itu, jangan sekedar dipajangkan saja pasal-pasal yang jadi alasan konstitusional di halaman 23 itu. Jadi di halaman 23 itu ada pasal 6A ayat 2. Ada pasal 6 ayat 2, 6A ayat 2, 6A ayat 3. Ini ada 10 jadi batu uji. Nah, artinya tugasnya kuasa hukum sekarang adalah menjelaskan setidak-tidaknya 10 poin mengapa pasal 222 itu bertentangan dengan pasal 6 ayat 2, 6A ayat 2, 6A ayat 3, 6A ayat 4, 6A ayat 5, pasal 22E ayat 1, 27 ayat 1. Jadi ini debat akademiknya itu di situ. Nah, itu yang harus dicarikan. Makanya kami selalu menyarankan tidak usah terlalu banyak-banyak menggunakan batu uji itu. Karena apa? Itu harus dijelaskan. Mengapa pasal yang diuji, yang dikatakan inkonstitusional tadi itu ke pasal-pasal di konstitusi itu. Nah, benar tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, penguraian-penguraian ini sebetulnya lebih banyak berkontes ke pasal 6. Yang pasal-pasal lainnya itu belum kelihatan. Jadi belum kelihatan mengapa pasal 222 dan penjelasannya itu bertentangan dengan pasal 6A ayat 2. Nah, itu harus dijelaskan semuanya. Jadi kalau banyak-banyak ini ada 10 poin penjelasannya setidak-tidaknya. Nah, itu yang harus dipikirkan dengan serius oleh oleh pemohon. Nah, kemudian di poin C6 ini kan menjelaskan ini keputusan internal Partai Buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami ini berpikir-pikir keras juga, apa hubungannya ini dengan dengan pasal 222 dan penjelasannya ini. Makanya ini materi sebetulnya untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional tadi. Kalau mau tetap diambilkan. Kan tadi basis argumentasi cara alur politik Partai Buruh itu berbeda dengan partai-partai lain. Ini salah satunya soal Ciptaker misalnya. Tapi kan ini tidak bangun argumentasi untuk menjelaskan kenapa pasal 222 dan penjelasan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang perlu di-clearkan di permohonan ini. Termasuk misalnya dengan baik pemohon sudah mengemukakan ya permohonan-permohonan sebelumnya yang jumlahnya 29 di sini, permohonan ini batu ujinya ini, permohonan ini batu ujinya ini, sampai 29. Nah, nanti kan kalau orang bikin disertasi kan di ujung atau tesis dikatakan dasar pengujian ini, pengujian yang diajukan ini berbeda dengan pengujian sebelumnya. Tapi karena sulit mencari itu berbeda, lalu digunakan alasan yang berbeda, alasan yang kedua. Tapi tiba di alasan itu tidak dibuatkan tabelnya. Harusnya ada pula tabel menyatakan permohonan 44 tahun 2017 ini alasannya ini. Permohonan nomor 53 2017 alasannya ini. Setelah 29 nanti dikatakan alasan kami ini, jadi berbeda dengan alasan di atas. Sebab kalau pintu ini tidak lolos, Pak Said, nah itu kami nggak bisa masuk ke substansi. Kenapa? Dianggap bahwa tidak memenuhi prinsip tidak boleh atau tidak dapat diajukan kembali. Kenapa? Tidak bisa membuktikan dasar hukum, dasar pengujian yang berbeda dan atau alasan konstitusional yang berbeda. Nah, jadi ini bikin tabel ini bikin jebakan sendiri juga nih, bikin tabelnya untuk dasar hukum baru. Tapi alasannya belum. Nah, coba nanti kami dijelaskan apa alasan yang berbeda permohonan ini dengan 29 permohonan sebelumnya. Tapi kalau dasarnya itu semuanya sudah pernah dipakai sebelumnya. Ini biasanya kalau menguji disertasi begitu Pak Said. Semakin pintar mahasiswanya, semakin dalam pertanyaannya. Nah, begitu. Semakin sering ke sini, semakin dalam koreksi terhadap permohonan yang diajukan. Nah,
Nah itu yang harus dipikirkan. Nah yang terakhir, ini yang paling prinsip ini. Tadi prinsip juga, tapi ini paling prinsip. Coba disimak betul-betul petitum ya. Petitum tadi sudah dikomentari juga. Petitum itu kan menyertakan penjelasan. Pasal 22 serta penjelasannya. Dimaknai begini. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, saya bacakan separuh saja. Sepanjang tidak dimaknai, persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini untuk pemaknaan norma atau untuk pemaknaan penjelasan? Karena ini kan dua hal yang berbeda ini. Ada di normanya, di pasal 222, ada di penjelasan pasal itu. Atau memang maunya pemohon dua-duanya dimaknai begitu. Nah, tapi kan jadi aneh jadi dalam konteks penyusunan norma. Nah, tolong itu diperhatikan dengan serius terkait dengan ini. Nah, itu beberapa catatan mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Sebelum ini kita tutup, kita beri kesempatan Pak Said Akil untuk menyampaikan beberapa poin, tapi jangan lama-lama betul ya. Said Iqbal, Prof. Pak Said Iqbal, mohon maaf. Silakan Pak Said Iqbal. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Yang pertama, Partai Buruh adalah partai kelas pekerja working class, berbasis identitas kelas, buruh, petani, nelayan, miskin kota, guru honorer, buruh migran, pekerja rumah tangga, disabilitas dan sebagainya, pensiunan. Di seluruh dunia partai ini basis identitas kelasnya jelas. Oleh karena itu ketika kami mendirikan Partai Buruh itu, kami berpikir tentang kelas. Ada dua, ketika partai politik kami dirikan Partai Buruh ini sebagai partai politik, kami ingin masuk legislatif dan tentu ingin menjadi pemenang di eksekutif. Oleh karena itu ketika presidensial threshold 20% ini dijadikan dasar dalam mencalonkan calon presiden, sangat tidak adil bagi kelas pekerja ini, working class, karena kami ingin mengoreksi terhadap pemimpin negara yang sangat penting di dalam mengambil keputusan. Kasus Omnibus Law adalah salah satu alasan mengapa Partai Buruh didirikan. Nah, ketika 3 capres akibat adanya presidensial threshold, tidak mungkin kami memilih 3 capres yang tidak pernah menyatakan secara terbuka, bahkan partai politik yang mengusungnya adalah yang mendukung Omnibus Law. Kalau begitu untuk apa kami mendirikan Partai Buruh sebagai saluran konstitusional daripada kelas? Kenapa kami menekankan kelas? Karena itu menjadi penting. Hak konstitusional hilang. Anggota kami berbeda dengan partai lain. 11 organisasi, 4 konfederasi serikat buruh di tingkat nasional, 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, dan 1 serikat petani Indonesia di tingkat nasional, itu punya anggota. Kalau partai lain kan cair, kami tidak, rigid, berbayar iuran, terregister, dan punya ADART di setiap organisasi yang sekarang adalah pendiri Partai Buruh. Dengan demikian 10 juta warga yang menjadi buruh petani yang menjadi anggota Partai Buruh, yang juga notabene menjadi anggota serikat buruh, ditambah kalau koefisien pengali jam sostek itu 1 istri atau 1 suami ditambah 1 anak 1,4, ada 20 juta suara, 20 juta orang yang kehilangan hak konstitusional untuk memilih siapa presiden yang tidak setuju dengan Omnibus Law. Belum lagi dengan hal-hal lainnya, undang-undang kesehatan yang hak BPJS rawat inap sekarang jadi urun bayar, dengan program KRIS, kamar rawat inap standar, menjadi iuran akan naik. Terus di mana partai politik yang berbasis kelas ini bisa mendapatkan saluran konstitusional presiden yang bisa kami pilih? Itu yang menjadi persoalan utama. Kami khawatir
Kami mendirikan Partai Buruh ini, Yang Mulia Majelis Hakim, untuk mengurangi keadilan yang dicari di jalan. Kami tahu itu resikonya, bahkan bisa terjadi huru-hara. Itulah mengapa kami berijtihad untuk menghadirkan partai kelas yang selama ini, baik partai berbasis nasionalis maupun religius, itu tidak bisa mendapat saluran itu. Nah, oleh karena itu bagi kami menjadi penting keadilan itu kami cari di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan calon presiden sekaligus pemilihan calon legislatif adalah menjadi taruhan, rasa keadilan itu dipertaruhkan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kami memilih jalan untuk melakukan judicial review, karena bukan berarti 3 calon presiden yang ada ini tidak baik, mungkin baik, tapi secara ideologi berbeda. Kami berbeda terhadap Omnibus Law, kami berbeda tentang persoalan outsourcing, kami berbeda tentang persoalan tanah, kami berbeda tentang persoalan perspektif yang terkait dengan guru honorer, kami berbeda tentang buruh migran. Di mana kami cari keadilan? Oleh karena itu kami berharap sekali judicial review ini, walaupun kami tahu ini yang ke-30 rasanya, 31, kami hanya ingin bahwa kasus Prita dengan sistem parlementer di Thailand, saya diskusi dengan serikat buruh di sana, itu partai pemenang jadi nggak bisa perdana menteri. Tapi berbeda dengan Macron di Prancis, teman-teman serikat buruh kan juga ada yang mendukung Macron. Walaupun dia partai kecil, karena nggak ada presidensial threshold, Macron menang. Toh akhirnya kalau ada 18 partai politik saat ini bisa mengusulkan 18 calon presiden, toh di akhirnya di putaran kedua kita akan dapatkan 1 orang presiden yang terpilih. Tapi kesempatan untuk memastikan bahwa ideologi, azas kami sama Pancasila, tapi ideologi yang kami ingin bawa, anti outsourcing, anti omnibus law, anti terhadap perampasan tanah, reforma agraria, perahu untuk nelayan, bisa tersalurkan. Itu persoalannya Yang Mulia Majelis Hakim. Demikian, terima kasih. Cukup. Nah, itu walaupun saya minta tadi prinsipal Pak Ferry, nah itu yang disampaikan itu supaya tercermin juga ketika menjelaskan legal standingnya. Jadi ada 4 yang menasihati penasihat hukum sekarang nih. Ada 3 hakim, tambah 1 Pak Said Iqbal. Ya, jadi cukup ya, Pak Said, Pak kuasa hukum cukup ya? Ada sedikit tambahan. Apalagi yang mau ditambahkan ini, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia Majelis. Mau menanggapi langsung untuk... Oh, jangan ditanggapi, nggak boleh ditanggapi. Nanti Anda respon di perbaikan permohonan, ya? Bukan Yang Mulia, untuk administrasi SKK langsung mau konfirmasi. SKK maksudnya? Yang tadi disampaikan surat kuasa oleh khusus. Yang Mulia Majelis. Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, mau langsung konfirmasi untuk atas nama beberapa kuasa hukum di nomor 6, 7 dan 8 itu sudah dikonfirmasi mengundurkan diri dan tidak menjadi kuasa hukum lagi. Dan untuk di nomor 11 belum tanda tangan tapi masih menjadi kuasa hukum, akan kami susulkan. Itu saja Majelis. Nanti ada kesempatan ya untuk memperbaiki. Ya. Ini soalnya kalau dikasih semua nih susah juga, nggak selesai-selesai kita. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, ada waktu untuk memperbaiki kalau perlu ya, merasa perlu diperbaiki. Selama 14 hari, batas akhir untuk menyerahkan perbaikan itu adalah Selasa 5 September 2023 pukul 9 WIB. Jadi berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima mahkamah paling lambat pukul 9.00 WIB. Itu waktu untuk memperbaiki. Jadi silakan beberapa saran tadi, karena ini tidak mudah. Harus mencarikan alasan yang extraordinary. Karena sudah berlapis kata Pak Suhartoyo tadi untuk permohonan-permohonan serupa sebelumnya. Nah, ini karena semuanya generasi baru yang cemerlang nih Pak Said, mudah-mudahan mereka bisa menemukan argumentasi yang bisa menerobos argumentasi sebelumnya. Itu saja. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Ferry? Izin Yang Mulia bertanya, seluruh saran dan masukan kami pastikan akan kami tampung. Jangan nanti kalau tidak tertampung semuanya berat juga. Mana yang mungkin ditampung saja.
dengan berbagai diskusi menyertai kuasa hukum Ya. kemudian. Tapi kami ingin bertanya Yang Mulia, apakah jika perbaikan itu cepat kami segera akan masuk, potensi untuk persidangan lebih cepat itu akan bisa kami dapat kabar? Ya, Baik. kalau lebih cepat lebih baik itu. Baik. Jadi nanti cepat, nanti kita akan proses juga lebih cepat. Karena menghitung kapan kami mau sidang perbaikannya berdasarkan kapan permohonan perbaikan itu dimasukkan, gitu. Kecuali tidak ada perbaikan begitu. Nah itu kata Prof. Arif, kecuali tidak ada perbaikan dianggap ini sudah selesai. Cukup ya, Pak Said, para kuasa hukum semua, terima kasih atas kerjasamanya dan suasana yang agak jauh lebih cair sore hari ini. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara 80 tahun 2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.